Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Febrianti dari kelas PAIB semester 3. Filsafat pendidikan Islam dan problematika kontemporer. Yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah usaha sistematis untuk memahami hakikat manusia, tujuan hidup, sumber pengetahuan, serta nilai-nilai baik buruk dalam perspektif Islam dan menerjemahkannya menjadi landasan pendidikan. Ia berfungsi sebagai landasan normatif, kerangka kritis, panduan praksis. Untuk dimensi filosofis, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi, pendidikan Islam. Hakikat realitasnya, dalam Islam, realitas tidak hanya terbatas pada dunia material, tetapi mencakup dimensi rohani, moral, dan transenden. Ontologi Islam menegaskan bahwa realitas tertinggi adalah Allah, alam fisik dan adalah ayat, dan juga manusia adalah makhluk jasmani rohani yang diberi akal, ruh, dan amanah. Untuk implikasi ontologis terhadap pendidikannya, yaitu pendidikan harus membentuk manusia sebagai subjek moral dan spiritual, bukan sekedar mesin kerja. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan bukan hanya kecakapan teknis tetapi kesempurnaan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu hubungan guru-murid dipahami sebagai relasi pemanusiaan, bukan transaksi. Untuk refleksi kontemporernya, dalam era ketika manusia diredukasi menjadi data, produktivitas, atau variabel algoritmis, ontologi pendidikan Islam mengingatkan bahwa manusia memiliki kedalaman eksistensial yang tidak bisa dikalkulasi secara teknokratis. Pergantiannya, dengan kecerdasan buatan tidak menghilangkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Epistemologi pendidikan Islam, yaitu sumber pengetahuannya. Epistemologi Islam bersifat integratif, mengakui 3 sumber utama, yaitu wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, kebenaran absolutnya. Yang kedua yaitu akal, instrumen rasional untuk mengolah data. Yang ketiga yaitu pengalaman indrawi. Yang keempat yaitu intuisi spiritual atau penghayatan eksistensial. Untuk metode keilmuannya yaitu tadabur, tafakur, isti'dal, tajribi, dan tajkiyah. Tadabur yaitu perenungan, tafakur yaitu refleksi nasional, istiqdal yaitu argumentasi, tajribi yaitu eksperimen, dan juga tajkiyah yaitu penyucian batin sebagai syarat kejernihan pengetahuan. Epistemologi sekuler modern sering memisahkan ilmu dari nilai dan wahyu. Akibatnya, ilmu menjadi netral moral, lebih menekankan efisiensi daripada kebijaksanaan. Kemajuan sains berakhir pada penggunaan destruktif. Epistemologi Islam menawarkan integrasi ilmu, rasionalitas modern yang dipadukan dengan etika wahyu agar ilmu tidak melahirkan kehampaan atau kerusakan. Yang selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi pendidikan Islam, tujuan nilai dan etiknya. Aksiologi dalam Islam memandang nilai sebagai sesuatu yang bersumber dari syariat, akhlak Nabi, masalah. Untuk tujuan pendidikan Islamnya yaitu membentuk pribadi beriman, berilmu, dan berakhlak. Yang kedua yaitu melahirkan insan yang menjadi rahmat bagi alam, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan menghadirkan keseimbangan. Untuk refleksi kontemporernya, isu etika dalam dunia sains, teknologi, AI, bioteknologi, kapitalisme digital menunjukkan bahwa betapa pentingnya fondasi aksiologi. Tanpa nilai, pendidikan hanya mencetak profesional tanpa moral. Untuk problematika kontemporer dan analisis filosofisnya, untuk sekularisasi ilmu, masalahnya ilmu dipisahkan dari nilai dan wahyu, pendidikan menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja, ilmu tidak diarahkan pada hakikat tetapi pada profit.
Analisis filsafat Islamnya, ontologi sekularisasi mengabaikan dimensi ruhani kehidupan. Terus epistemologinya memutus hubungan akal dengan wahyu menjadikan ilmu terfragmentasi dan kehilangan arah. Aksiologinya yaitu kehilangan tujuan moral menyebabkan penyalahgunaan ilmu. Untuk solusi konseptualnya, integrasi ilmu agama dan umum, menghidupkan tradisi adab dan hikmah, mengembangkan sains yang berbasis niat dan masalah. Untuk krisis spiritualitas, masalah masyarakat modern mengalami kehampaan dan stres eksistensial, dan juga pendidikan terlalu menekankan kompetisi. Analisis filsafat Islamnya yaitu ontologi ruh manusia terabaikan. Dalam epistemologi, pengetahuan tidak mengantarkan pada makna. Aksiologinya, tujuan hidup kabur akibat nihilisme modern. Terus untuk solusi konseptualnya, pendidikan harus menumbuhkan kesadaran diri, makna kenyamanan rohani. Terus mengintegrasikan takjiah al-nafs, etika dan keterampilan hidup, memulihkan kesadaran bahwa keberhasilan bukan hanya material tetapi eksistensial. Reduksi manusia menjadi objek teknologi. Masalahnya yaitu manusia menjadi komoditas data. Yang kedua yaitu algoritmanya menentukan perilaku. Hubungan sosial digantikan perangkat digital. Anak didik diredukasi menjadi angka, nilai, ranking, dan performa. Dalam analisis filsafat Islamnya, ontologi manusia bukan sekedar entitas material. Epistemologinya, penggunaan teknologi harus diarahkan oleh akal dan wahyu. Aksiologinya yaitu teknologi harus berfungsi memuliakan dan menundukkan manusia. Solusinya yaitu pengembangan literasi digital berbasis etika, teknologi ditempatkan sebagai alat bukan tujuan, kurikulum yang menekankan relasi manusia, empati, dialog, dan karakternya. Untuk refleksi personal, pendidikan Islam bagi saya bukan sekedar sistem transfer pengetahuan, tetapi perjalanan membentuk manusia yang utuh dalam dunia yang semakin cepat, bising, dan saya melihat bahwa problem utama pendidikan bukan kurangnya teknologi atau metode, melainkan hilangnya jiwa. Ontologi Islam mengingatkan saya bahwa manusia tidak cukup diukur dengan skor, ranking, atau produktivitasnya. Ada kedalaman makna yang harus dipelihara. Ketika pendidikan hanya melihat anak sebagai objek efisiensi, di sanalah dehumanisasi terjadi. Epistemologi dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara wahyu, akal, dan pengalaman. Bagi saya, integrasi ini adalah jawaban atas krisis ilmu kontemporer yang sering mandul nilai. Ilmu harus membawa cahaya, bukan hanya data. Terus untuk asiologinya, Islam menuntun bahwa tujuan akhir pendidikan adalah akhlak dan kemaslahatan. Tanpa orientasi nilai, kecanggihan sains justru mengarah pada kerusakan, krisis moral, eksploitasi, hingga perang informasi. Pada akhirnya, filsafat pendidikan Islam menuntut kita untuk tidak hanya mendidik manusia yang cerdas, tetapi juga bijak, tidak hanya terampil tetapi beradab, tidak hanya berpengetahuan tetapi bermakna. Dalam dunia modern yang rapuh, inilah kontribusi terbesar pendidikan Islam menghadirkan kembali kemanusiaan. Kesimpulannya, filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka yang kuat untuk menghadapi problematika kontemporer melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendidikan Islam mampu mengembalikan manusia ke kedudukan mulianya, terus mengintegrasikan ilmu dengan moralitas, menjaga spiritualitas dalam pendidikan, mengarah teknologi pada kemaslahatan, menjaga kritik dan tawaran alternatif bagi paradigma pendidikan modern. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.